Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam dengan sihir. Lama-lama kita jadi Jawa semua. Ah sudah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan kau pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil tuh dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk sini. Dini hari tidak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang melahirkan? Ya. Memang melahirkan tidak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Oh kematian, kenapa aku jadi ngantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kematian dan kelahiran itu tidak adil. Kau boleh mengotot, mengatakan bahwa kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai saat ini. Begitukah? Pendapat itu sudah harus koreksi sekarang. Di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari, pemukiman menelan sawah, ruko-ruko, dan sampai huturan pinggiran kota. Itu tandanya bahwa kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Harus setuju. Kalau tidak, menolak ini tak akan aku lanjutkan. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi harmoni ini daripada tetua, aku merasa dipinturkan oleh kenyataan pahit yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi bahwa setiap kesakitan di sini akan selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu, aku bukan malaikat, tetapi kegagalan dan kegagalan membuatku ingin mengakhiri profesi dokter ini. Ingin menjadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Ah, kau sih enak. Sedangkan aku bekerja keras sebagai dokter di sini. Itu yang di belakang pada ketawa. Kalau para juri sih sudah pasti serius atau pura-pura serius supaya wawancaranya cepat cair. Tapi mungkin ini sudah takdirku. Bisa hadir di hadapan publik nasional seperti ini itu sudah luar biasa. Hei, kau jangan merasa iri ya. Hah? Apa? Ada yang di sana? Bapak, Mama, masuk saja sini. Sini sudah. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di desa ini. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tapi setidaknya bayi dan kandungan itu diberi kesempatan menghirup udara segar. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun tidak banyak kesempatan menjadi anak-anak. Termaga si Sarce, anak Bapak Koga, yang lucunya minta ampun, 2 hari lalu juga sudah tiada. Kau tahu, sejak semingguan lalu sudah 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya Bapak Presiden mengatakan ini sebagai visi terburuk dalam sejarah modern di desa ini. Kalau aku mau cerita begini. Tapi kau harus janji ya, jangan viral di medsos ya. Harus janji. Bagus sudah. Sesama rakyat harus saling menjaga ya. Apapun itu suku dan agamanya. Dulu di desa ini ada kasus kehabisan beras. Kita ambil beras dari kabupaten atau pulau lain menggunakan perahu, memakan waktu 2 hari. Pas waktu itu perahu itu membawa beras. Kapal itu pecah, nabrak batang kayu di sungai. Orang-orang habis makan buaya dan beras-beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa ini tidak ada beras. Anehnya,
warga beramai-ramai datang ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku berbicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini semua orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Kau minta saja presiden itu mengutus orang Jawa untuk mengirim itu beras. Saya mau bicara, Bapak Tibo. Dokter Rahayu hanya membantu kita. Dokter ini juga sudah membantu melahirkan punya anak-anak. Semuanya sukarela, tidak pernah minta ongkos. Jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa mengirim beras. Sekarang kita orang makan beras karena dokter ini dikirim dari Jawa. Pasti juga bisa bawa beras. Tidak, Bapak Tibo. Di sini saya dikirim dari Jawa untuk kesehatan warga. Walau hanya terbatas, saya hanya punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketidakadaan beras. Saya ada punya usul, bagaimana kalau sementara kita makan sagu. Mana pula aku bisa bicara begitu, dokter? Kalau orang Papua modern harus makan tuh beras, makan tuh sagu, hanya perpanjang tuh penderitaan. Kami tidak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Kami juga ingin modern, toh. Sekarang dokter pikirkan supaya kita mendapatkan beras. Kau pasti berpikir orang-orang di sini keras kepala, bukan? Selama di sini, aku di sini banyak belajar untuk mengambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan berpegang teguh pada janji. Justru ini yang harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau bilang, suka mencela-mencela. Tergantung siapa yang paling rezeki. Bapak Tibo begini, saya boleh tanya. Bapak Tibo dulu dilahirkan mama waktu bapak kerjasama dengan bapak, bukan? Untuk apa kau tanya begitu? Tanpa mereka, mana bisa kita ada di sini? Begitukah? Waktu mama dan bapak kerjasama, mereka ada makan apa toh? So pasti makan sagu. Nah, bapak dan mama saja makan sagu. Kenapa korang tidak? Orang Jawa so bilang, kalau kau berhenti makan tuh sagu dan makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini ingin semua menjadi modern toh. Bapak Tibo, menjadi modern tidak harus makan tuh beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum, karena gandum hidup di tanah Belanda. Kalau di tanah Papua ini tumbuh tanaman sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu itu menjadi roti. Mana pula bisa begitu? Dokter, jangan banyak tanya, obati saja dia. Aku meminta lelaki itu untuk dibaringkan di sini, di bangku ini. Aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu, ini pasti luka tembak atau peluru bersarang di tubuhnya. Bapak, dia harus segera dioperasi. Saya tidak punya alat, jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Saya sudah bilang, kau obati saja itu, jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah. Aku sedikit gugup, tapi aku coba aku sembunyikan dengan muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin begini ya, muka serius orang dokter. Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk saja di sana. Saya akan keluarkan untuk peluru menggunakan pisau setengah steril. Maukah? Itu terserah kau dokter. Saya sudah bilang jangan banyak tanya. Obati saja dia. Untung peluru itu tidak terlalu dalam masuk ke dada itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya dengan menggunakan pisau bedah seadanya. Aku berhasil menggunakan peluru itu.
Ketika aku mencuci tangan di halaman menggunakan air, jangan kasih mati itu teman. Kenapa ia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati itu dokter. Tolong hidupkan lagi. Kali ini aku benar-benar bisa menguasai keadaan. Bapak tidak banyak gunanya untuk pergi ke gunung. Mari sini, gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup, orang kampung, sama republik. Bertempur bersama tentara hanya mengakibat kematian. Kulihat temannya mulai sadar. Ia mulai kembali menggendong temannya untuk berbagi dalam kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku itu ya, dengan orang malam-malam datang itu ya. Kau ada setuju kah? Lalu dia bilang begini, sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah? Bagaimana kalau besok pagi kita pergi ke hutan untuk mencari sagu dan kita olah menjadi roti? Bagaimana? Bapak Tibor, Bapak setuju kah? Waktu itu Bapak Tibor dan sebagian besar warga kampung langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Dan saat itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap mengotot ingin makan beras. Dan dokter Jawa harus bertanggung jawab atas keadaan semua ini. Karena kekurangan gizi sini, karena pemerintah di Jawa tidak memberikan beras. Padahal beras tidak pernah ditanam di sini, sehingga harus didatangkan dari luar pulau. Hah? Apa? Ada menanyakan, kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas ini? Mari Bapak, Mama. Apapun kelahiran itu, bayi itu harus beri kesempatan untuk hidup. Hidup. Disitulah terus terang aku merasa gagal menjadi seorang dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa untuk pedalaman Papua. Di sini, di tempat kekayaan alam yang berlimpah, terjadi gizi buruk yang luar biasa. Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah aku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk tahan hidup, tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Di tengah penderitaan yang dengan kekayaan alam yang berlimpah, itulah yang membuatku sedih. Bagaimana di surga jadi kelaparan. Sampai suatu hari ada transmigran Bali datang jauh-jauh ke desa ini minta hidupku. Dia datang kemari untuk berobat di desa ini. Hidup itu harus menanam, tidak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir panjang sehingga tidak bisa tidur semalaman. Waktu di sini dulu, sebagian orang hidup dengan menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar dan pohon sagu ditebangi, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Harus kuceritakan padamu meskipun kisah ini sedih. Dulu anak-anak hanya disuguhi batok dan serabut kelapa. Para orang tua hanya memakan buah nipah yang banyak tumbuh rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang telah aku baca pada koran dan di media sosial. Desa ini dilanda gizi terburuk. Aku merasa harus bertanggung jawab dengan kondisi ini. Dulu rencana semula aku ingin pulang untuk Pulau Jawa untuk menemui ibuku yang sudah usul. Aku harus di sini. Aku merasa bertanggung jawab, membantu menemui segala kesulitan dan membantu segala kurangan warga di sini. Aku tahu Bapak Tibor tidak pernah sepaham denganku. Di ujung penderitaan hanya ada sebuah kebersamaan yang bisa menolong kita. Dokter Rahayu, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi bagi kami, karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawa piring, karena kami tahu, karena dokter sudah lama tidak makan beras. Ini dokter, aku kaget bukan main. Dia bawakan aku sebelah mudi. Ini makanan paling mewah untuk saat seperti ini. Belum sempat aku tanyakan itu dari mana, Bapak Tibor berkata lagi,
nanti malam kami gelar bakar batu di desa. Aku berdiri terpaku dalam diam di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan berkuasa itu ternyata memiliki kebaikan yang tidak ia perlihatkan. Sepanjang hari itu aku berpikir bahwa tradisi bakar batu itu digelar sebagai ucapan rasa syukur karena dan untuk menyambut silaturahmi warga. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim. Jadi kami tak makan tuh babi. Kami hanya makan daun hipere. Bapak, jika boleh tahu, itu semua hipere dari mana? Kau pasti tidak kenal dengan upacara bakar batu, bukan? Kalau kau ingin tahu, klik di situs internet ya. Karena aku tak mau untuk berbicara berpanjang-panjang. Aku cuma ingin mengatakan, di tengah kerumunan warga itu terdapat orang-orang dari luar kampung. Mereka melakukan bakar batu dan memasukkan daun hipere dan beberapa sayur-sayuran di dalamnya. Aku tahu tradisi bakar batu ini dilakukan pada pedalaman suku Gunung Jaya Wijaya. Di antara warga lokal tanpa memakai baju, aku melihat seseorang yang berbeda. Seseorang di antaranya, aku melihat ada transmigran asal Bali. Dia yang datang waktu itu ke puskesmas. Mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter, ini perkenalkan kita orang yang kasih kita makan. Jadi, bapak ini sudah membawa daun hipere ke kampung ini. Kami tanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, sekarang saudara-saudara silakan memaknai kata-kata dari kepala suku itu ya. Mohon permisi, ada pasien menunggu di halaman. Mama, bapak, ayo masuk. Sudah, puskesmas ini sudah terbuka untuk siapa saja. Tidak perlu takut dengan dokter orang Jawa, karena kita semua ini saudara, toh.